Kelas 6B SDIT Pelita Alam tahun ajaran 2024-2025. Kelas ini memiliki nama asli kelas 6B Abdullah bin Abbas, yaitu salah seorang sahabat Nabi Muhammad SAW. Tetapi saya pribadi memberikan julukan khusus bagi mereka, yaitu Fratensis, yang artinya persaudaraan. Nama Fratensis maknanya sangat dalam. Saya berikan khusus buat mereka agar mereka tumbuh seperti saudara yang belajar memahami satu sama lain. Alhamdulillahnya mereka suka dengan julukan tersebut ketika pertama kali saya berikan kepada mereka. Kelas ini berjumlah 21 personil dengan komposisi 10 anak laki-laki dan 11 anak perempuan. Lebih banyak dari generasi sebelumnya yang pernah saya ajar, yaitu kelas 6B Minerva. Agak flashback dikit, sebenarnya generasi kelas 6B Fratensis adalah keberlanjutan dari kelas 6B Minerva tahun lalu. Makanya ada banyak keterkaitan antara dua angkatan ini. Apalagi angkatan 6B Minerva itu jadi contoh yang baik buat angkatan 6B Fratensis. Meskipun mereka jelas banget punya karakteristik yang berbeda satu sama lain, contohnya kalau Minerva itu mereka tidak banyak ya yang memiliki potensi akademik yang tinggi. Tapi kalau dari segi kemandirian, mereka bisa belajar dengan cepat. Fratensis sebaliknya punya banyak siswa berpotensi akademik tinggi, tapi mereka butuh waktu lama buat belajar mandiri dan dewasa. Kelas 6B Fratensis ini punya banyak siswa yang akademiknya bagus. Mayoritas mereka cepat nangkep pelajaran. Tapi ada beberapa juga yang loadingnya lama. Ya saya maklumi, yang penting mereka mau belajar dahulu. Tapi untuk urusan kedewasaan, mereka butuh waktu kira-kira hampir 1 semester buat mendewasakan diri dan memahami satu sama lain. Tapi tetap pada akhirnya mereka mampu mendewasakan diri. Saya selalu tanamkan kepada mereka bahwa masalah yang ada di kelas harus diselesaikan di kelas, tidak boleh dibawa ke rumah. Artinya segala perkara di kelas harus diselesaikan bersama di kelas dan tidak boleh ada yang pulang menyimpan dendam. Nah, alhamdulillahnya ini pas akhir semester 1 lah, kira-kira pas menjelang perkemahan mereka mulai mendewasakan diri jadi lebih baik. Kalau ada pertanyaan, gimana sih Pak karakter kelas 6B Fratensis ini? Anak-anaknya seperti apa? Maka saya akan bilang dengan beberapa kategori. Yang pertama, ada anak kategori terbersih, yaitu ada Alisa sama Raihana. Dua anak ini punya sifat paling apik masalah kebersihan. Kalau Alisa tuh paling pertama ingetin temannya masalah kebersihan. Bawel, tapi niatnya baik. Dia paling gak suka sama temen-temennya, khususnya anak cowok ya, yang piket cuma hapus papan tulis doang. Di situ dia bakal marah-marah kayak ibu-ibu kosan yang nagih uang kosan ke penghuni kosannya. Lalu Raihana, kalau dia ini sebenarnya tidak bawel, tapi Raihana itu orangnya lebih jadi mata-mata. Dia bakal pantau siapa aja yang gak piket hari itu. Lalu setelahnya dia bakal laporin ke saya di keesokan harinya. Bahkan sampai sampah sekecil apapun di laci gak luput dari pengawasan Raihana. Yang kedua, ada kategori terpagi. Kategori ini saya sematkan untuk Zelda sama Adit. Zelda itu anak paling pagi yang sampai di kelas. Hampir setiap hari, bahkan mungkin azan subuh dia udah standby tuh depan gerbang nunggu satpam sekolah bukain gerbangnya.
Azel itu disiplin banget. Masalah waktu dia nggak bisa datang telat. Kalau Adit ini memang salah satu siswa yang sudah mandiri. Bahkan Adit ini hampir selalu jadi anak laki-laki yang pertama tiba di kelas. Adit juga sebenarnya adalah anak yang sabar banget menghadapi kekonyolan temen-temennya. Emang yang namanya Adit itu pasti hampir selalu mandiri banget. Macam Adit Sokojarwo. Adit, tolongin Dit. Yang ketiga, terbesar. Sebenarnya dia agak lucu ya. Di sini ada Arsen sama Ryan. Ryan Atalah Kurniawan atau di kelas biasa dipanggil Big Ryan. Barengan sama Mayong Arsen adalah dua siswa saya yang badannya paling bongsor di kelas. Tetapi selain itu mereka jadi sahabat yang sangat dekat. Arsen kalau belajar memang agak sulit buat nyerap pelajaran dengan cepat. Tapi situlah ada Ryan yang sabar banget ngadepin temennya yang satu ini. Awalnya saya ngira saat mereka pertama kali masuk di kelas ini, saya butuh usaha keras ngadepin mereka. Karena berdasarkan track record dari wali kelas mereka yang sebelum-sebelumnya, mereka berdua ini adalah siswa yang hiperaktif dan nakal juga sih. Lewat bimbingan dan disiplin yang baik, mereka sebenarnya penurut dan bisa diatur. Lalu terdiam, ada Aski sama Aira. Terdiam adalah julukan yang tepat untuk kedua anak ini. Sebenarnya sih Aski sama Aira bukan anak yang pendiam banget. Dua anak ini hanya susah banget buat naikin volume suaranya ketika menjawab pertanyaan dari saya. Sampai kadang-kadang mikir, ini anak tombol naikin volumenya di mana sih? Kalau Aski meskipun dia punya volume suara yang rendah, Aski adalah anak yang cerdas dan cepat dalam menangkap pelajaran. Selain itu, dia punya bakat dalam hal dance dan kesenian. Selain hal itu, Aski ini adalah anak yang friendly banget sama siapa aja. Dia juga humble sama temen-temennya di sekolah. Sementara Aira, meski akademiknya nggak seperti Aski, tapi Aira masih bisa menangkap pelajaran dengan lumayan cepat. Aira juga sebenarnya asik buat diajak ngobrol, apalagi kalau kita sudah deket sama dia. Dia selalu bisa jadi pendengar yang baik buat temen-temennya. Berikutnya nih, ada tergimik. Tergimik ini diisi oleh Bena dan Hilal. Dua anak ini adalah Komeng dan Adul di kelas 6B. Bena dan Hilal sering menunjukkan kekonyolannya yang bikin suasana kelas jadi gak hambar. Selalu ada aja gimmick kedua makhluk ini setiap harinya. Kalau Bena itu selain dia sebagai raja gimmick, dia juga kadang usil sama teman-temannya. Keusilan Bena biasanya terjadi ketika di momen-momen yang gak terduga. Tapi di balik keusilan Bena itu, Bena adalah siswa yang bertanggung jawab dan loyal sama teman-temannya. Apalagi dia ketua kelas juga. Misal saat meja kotor karena coretan dia berani buat tanggung jawab. Di hari libur, dia datang ke sekolah buat bersihin tinta coretan di meja kelas sampai bersih. Lalu Hilal. Sebenarnya Hilal itu nggak bisa bikin jokes atau lelucon. Tapi kadang lelucon dari Bena ini sering memicu tawa Hilal. Nah, karena Hilal tawa dan itu mempengaruhi tawa teman-temannya juga. Bena juga sebenarnya kadang suka ngerjain Hilal, sehingga melalui kekonyolan tersebut bikin sekelas ketawa. Lalu terbesti. Untuk kategori terbesti ini ada Sabrina sama Alessia. Sabrina dan Alessia itu adalah dua siswa yang gak bisa dipisahin. Dua orang ini sudah seperti adik kakak yang kemana-mana selalu berdua. Sabrina layaknya adik dan Alessia layaknya kakak. Ketika belajar, kedua anak ini selalu kompak. Kalau salah satu dari mereka ada yang diusilin atau diganggu sama siswa lain, pasti Alessia selalu marah. Atau juga sebaliknya, kalau Alessia yang diisengin, pasti Sabrina marah besar.
Lalu berikutnya ada kategori terlola, Haifa sama Ayunda. Sebenarnya ini bukan maksud saya untuk menyatukan mereka. Haifa sama Ayunda, sebenarnya mereka ini adalah siswa yang punya keinginan belajar yang kuat, tapi mereka itu butuh waktu lama buat nangkep pelajaran. Kadang saya harus ngajarin mereka berulang kali, apalagi pas pelajaran matematika. Haifa agak kesulitan buat berhitung, sama begitu juga Ayunda. Tapi meskipun begitu, mereka adalah siswa yang gak pantang menyerah, selalu mau untuk belajar, dan tentunya mereka rajin kok. Berikutnya ada terempong, Vino sama Kinara. Dua anak ini adalah anak yang paling ribet di kelas. Kinara itu adalah siswi yang perfeksionis, mungkin nggak terlalu ya, tapi Kinara itu selalu berusaha menjaga penampilannya dan selalu ingin tampil wah di depan teman-temannya. Dan kedua, Kinara ini bawel dalam segala hal ya. Lalu ada Vino, Alvino Rafa Pratama. Ya meskipun dia cowok, Vino ini ada sifat rempong, dimana kalau diganggu dikit aja dia pasti selalu ngeluh, terutama ke guru yang mengajar. Makanya Vino itu sering banget jadi sasaran keusilan bena di kalangan anak cowok. Tapi meski begitu, dua anak ini akhirnya mampu beradaptasi dengan segala macam sifat teman-temannya, mampu menerima keadaan ya, sampai akhirnya mereka juga bisa mengakrabkan diri, memahami satu sama lain dan menyatu dengan teman-temannya. Berikutnya terngaret, ada Jasir Langit Putra Rahman. Jasir itu kadang sering banget terlambat datang ke sekolah, bahkan langganan berdiri di depan saat temen-temennya apel pagi. Jasir ini kalau apa-apa pasti selalu lama, mulai dari berangkat ke sekolah atau jalan-jalan kemanapun ya, diajak main sama temennya, pasti Jasir itu selalu ngaret. Tapi meski begitu, Jasir ini tetap anak yang patuh, nurut, dan tentunya dia bertanggung jawab. Berikutnya, terpenghuni WC, Faris Ataya Putra Matjan, kakaknya Haifa. Faris ini adalah siswa yang sering bolak-balik ke kamar mandi untuk sekedar bongkar muatan perutnya. Saya nggak tahu apa yang dia makan, sehingga hampir setiap hari dia selalu pergi ke WC. Faris ini sebenarnya dia nggak ada sesuatu hal yang dia lakukan, misalkan kayak kabur, tapi dia benar pergi ke WC. Pasti entah itu buat buang air kecil ataupun buang air besar ya. Berikutnya, terpedas, Moreno Brilian Mulia. Moreno ini sebenarnya anak yang baik, dia penurut, ya, dia nggak macem-macem. Cuma kadang Moreno itu kalau main kata-kataan, ya kalau bercanda nih sama temen-temennya ya, main kata-kataan itu pedes banget. Kadang dia suka melontarkan candaan yang sebenarnya sih itu bisa jadi body shaming ya, dan saya sering melarang itu gitu loh. Dan saya sering mengingatkan ke Moreno untuk ya selalu menjaga lisan. Ya, tapi di samping itu semua, Moreno mampu menjadi pribadi yang baik ya. Dia alhamdulillah nakalnya nggak macem-macem, hanya sekedar itu doang sih, mulutnya pedes, apalagi kalau bercanda. Berikutnya, tercouple, ada Cio sama Asila. Saya nggak tahu ada apa di antara mereka. Cio sama Asila ini sebenarnya ya kayak Tom and Jerry gitu loh. Cio sama Asila itu suka main usil-usilan sih, tapi ada kalanya mereka itu akrab banget gitu loh, deket, bahkan sering dicie-ciein sama temen sekelasnya. Asila punya adik laki-laki namanya Saka. Saka ini tuh akrab banget sama Cio.
Itu sih menurut saya dari kelas 6B Pratensis tahun ajaran 2024 sampai 2025. Beragam macam sifat, beragam macam karakter, tapi di samping itu mereka semua mampu memahami satu sama lain, mereka bisa kompak, mereka tumbuh bersama layaknya sebagai saudara. Kesan dan pesannya, pertama kesan dulu ya dari kelas 6B ini, tahun ajaran ini ya. Senang banget bisa menjadi wali kelas mereka ya, bahkan mereka itu saya anggap sudah seperti anak-anak saya sendiri ya. Menyenangkan sekali ya bisa menjadi wali kelas mereka, karena banyak sekali momen-momen kebersamaan sama mereka itu hampir setiap hari ya. Misal yang paling berkesan itu ketika acara 17 Agustus, mereka itu totalitas sekali ya dalam acara tersebut, di mana mereka menyusun sebuah skenario karnaval di mana mereka berpakaian seperti yang perempuan ya. Yang pertama yang perempuan itu pakai pakaian pejuang Aceh ya, pejuang perempuan Aceh, sementara laki-laki berperan seperti orang-orang Portugis yang saat itu melawan orang-orang Aceh. Ya, itu historical banget ya. Yang kedua, nah ini yang momen puncak di mana kesannya itu bagi saya itu memorable banget bagi kelas 6B angkatan tahun ini, yaitu pas momen perkemahan 1 hari ya. Sebenarnya ini bukan hanya satu momen doang di perkemahan 1 hari ini, di 1 hari itu doang, tapi dari awal persiapan mereka itu begitu mereka totalitas, mulai dari anak perempuan sampai anak laki-laki ya. Kalau yang perempuan itu mereka mempersiapkan buat malam pentasnya, mereka latihan siang malam, badan gak peduli badannya capek, sakit atau apa, mereka tetap latihan dengan serius ya. Kemudian yang cowoknya bikin puisi berantai ya, yang temanya itu humoris ya. Dan barulah di sana itu malam pentasnya pas perkemahan 1 hari itu mereka benar-benar nampil performanya yang terbaik. Nah, bahkan di saat itu juga mereka tuh benar-benar menampilkan kedisiplinan mereka gitu. Di situ momen mereka mulai mendewasakan diri ya. Padahal pada saat itu sebelum saat pertama kali masuk, mereka butuh adaptasi yang cukup lama buat mendewasakan diri ya, bahkan untuk memahami satu sama lain. Dan buahnya itu terbayar dengan mereka dikategorikan sebagai regu terbaik ya saat itu, khususnya yang perempuan ya. Nah, itu sih kesan saya ya sebagai guru sekaligus orang tua mereka ya. Memorable banget ya, sulit saya lupain. Nah, untuk pesan saya pribadi untuk mereka, tetap jadi anak yang baik, terutama bagi orang tua kalian. Selalu dengarkan nasihat mereka, karena mereka lah orang yang pertama kali harus kalian bahagiakan ya. Kemanapun kalian pergi, selalu ingat orang tua kalian ya. Terus amalkan ilmu kalian yang udah bisa ajarin ke kalian, ambil contoh-contoh baik, dan semoga apapun yang kalian cita-citakan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kalian menjadi orang yang sukses. Amin.
Amin ya robbal alamin. Terakhir, ucapan dari saya buat mereka, terima kasih udah menjadi murid-murid Mister, sudah percaya sama Mister, terutama buat juga buat orang tua murid, seluruh orang tua murid kelas 6B telah memberikan kepercayaannya kepada Mister untuk mendidik kalian seluruh siswa-siswi kelas 6B Fratensis, ya. Kalian adalah anugerah terbesar yang diberikan Allah kepada Mister. Kalian bukan hanya murid Mister, tapi kalian juga anak-anak Mister. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
dalam suasana yang tak ternilai harganya, berbagi tawa dan cerita. Dibesarkan dalam suka duka, bersama kita lewati cerita ini akan teruji. Setiap asa ini dan semua memori kan menuai makna di masa nanti. Tak ada kata-kata yang sempurna, kita semua punya cerita tersimpan untuk kita kenang, dan kelebihan serta segala kekurangan semoga membuat kita mengerti artinya menjadi keluarga. Setiap asa ini dan semua memori kan menuai makna di masa nanti. Tak ada kata-kata yang sempurna, kita semua punya cerita tersimpan untuk kita kenang, dan kelebihan serta segala kekurangan semoga membuat kita mengerti artinya menjadi keluarga.